Maka Hamad ibnu Zaid barakallahu fikum min asbatinas dari Ayyub As-Sikhtiyani. Maka gurunya Ayyub As-Sikhtiyani, dan dia termasuk murid yang paling kuat. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, idah talafa Ismail ibni Ulayyah wa Hamad ibni Zaid fi Ayyub, kanal qaul Hamad. Dan bahkan ditanyakan kepada Yahya ibnu Ma'in, idah khalafahu Sufyan Ats-Tsauri fal qaul Hamad ibni Zaid fi Ayyub. Maka ditanya Yahya ibnu Ma'in, jika Ismail ibnu Ulayyah yang ma'ruf dari murid Ayyub berselisih hadisnya dengan Hamad ibnu Zaid, mana yang lebih dipilih? Riwayat Hamad ibnu Zaid dari Ayyub. Padahal Ismail ibnu Ulayyah dari murid Ayyub As-Sikhtiyani juga. Bahkan dikatakan bagaimana kalau Sufyan Ats-Tsauri, Imam Agung ini, menyelisihi Hamad ibnu Zaid pada hadis Ayyub As-Sikhtiyani, mana yang lebih didahulukan? Maka dikatakan riwayat Hamad pada Ayyub lebih didahulukan. Lalu tidak cukup dengan itu, ditanyakan lagi, wa man khalafahu minan nas jami'an fi Ayyub fal qauluhu. Bahkan jika semua manusia dari muhaddisin menyelisihi Hamad ibnu Zaid di dalam hadis Ayyub, apa maknanya? Misalnya Hamad ibnu Zaid meriwayatkan hadis dari Al-Hasan Al-Basri dari Nabi mursalan, dan seluruh muhaddisin meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dari Abi Hurairah dari Nabi marfu'an. Maka di sini terjadi perbedaan apa tidak? Jumhur muhaddisin mengatakan hadis ini marfu', maksudnya bersambung dari Al-Hasan Al-Basri an Abi Hurairah anin Nabi. Walakin Hamad qala hadal hadis laisa hakada. Innama hadal hadis anil Hasan anin Nabi mursalan. Hadis ini yang benar tidak datang dari Abi Hurairah, tapi dari Al-Hasan Al-Basri langsung mengangkat kepada Nabi, berarti dia mursal. Misalnya terjadi khilaf seperti itu. Kata Yahya ibnu Ma'in, jika itu ucapan Sufyan Ats-Tsauri, maka Hamad ibnu Zaid didahulukan. Jika dia itu ucapan dari Ismail ibnu Ulayyah, maka ucapan Hamad ibnu Zaid lebih didahulukan, bahwa hadis itu mursal. Lalu bagaimana dengan muhaddisun semuanya? Jika menyelisihi Hamad ibnu Zaid, semuanya tidak berlaku. Maka tetap ucapan Hamad ibnu Zaid lebih didahulukan kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Maka periwayatan Hamad ibnu Zaid pada Ayyub As-Sikhtiyani, di sini dia misalnya Ayyub meriwayatkan dari Abi Hurairah atau dari Al-Hasan Al-Basri kemudian dari Abi Hurairah, itu pendapat selain dari Hamad. Maka Hamad mengatakan dari Ayyub, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Nabi, berarti mursal. Maka ini lebih didahulukan dari ucapan selainnya. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan bahkan Sulaiman ibnu Harb yang ada di dalam sanad ini telah mempersaksikan bahwa berkata Hamad ibnu Zaid fi Ayyub akbar min kulli man rawa an Ayyub. Maka periwayatan Hamad ibnu Zaid lebih besar dibandingkan periwayatan semua murid dari Ayyub. Maka maksudnya semua murid dari Ayyub kalah dengan Hamad ibnu Zaid. Dan pertanyaan yang besar, kenapa bisa seperti itu? Kenapa riwayat Hamad ibnu Zaid bisa didahulukan dari para ulama yang lain? Karena dia murid senior. Berkata Hamad ibnu Zaid, ini dia dengar, jalastu Ayyuba isrina sana. Aku duduk dengan Ayyub As-Sikhtiyani berapa? 20 tahun. Maka dia menuntut ilmu 20 tahun dengan Ayyub As-Sikhtiyani.
Maka ini dari sunnahnya salaf. Bahwa para salaf kita dulu belajar ilmu itu tidak belajar kepada berbagai orang banyak, misalnya dalam suatu komunitas seperti di universitas, yang mana ada doktor, ada profesor banyak, ada fakultas-fakultas tertentu, dan di dalam satu pekan saja berapa dari ustadz-ustadz yang mengajar, berapa dari profesor-profesor dan doktor yang mengajar. Semua fakultas ada cabang-cabang ilmu yang dipegang oleh para doktor dan sebagainya. Maka dulu salaf mengambil guru seperti ucapan Muhammad ibn Sirin, inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum, bahwa agama ini, menuntut ilmu ini, mencari guru ini adalah agama. Maka kamu mencari guru yang baik dan benar, sehingga kamu selamat dari agamamu. Maka dulu Hamad ibnu Zaid dari salaf melihat di zamannya siapa imam. Ayub As-Sikhtiyani imam dari segi hafalan, dari segi muhaddis, dan dari segi manhajnya dia salafiqah. Maka dari ucapannya dia tentang kekuatan manhajnya disebutkan, kana jaa ila Ayub min ahlil bidah faqala ya Ayub uallimuka ukallimuka kalimatan, wahai Ayub, izinkan aku berbicara denganmu satu kalimat saja. Dan dia ahlul bidah. Maka apa kata Ayub As-Sikhtiyani? Wala nisfu kalimah. Jangankan satu kalimat kamu duduk bersamaku, setengah kalimat pun idan laisa bi jumlah al-mufidah. Bukan jumlah mufidah seperti dahaba Muhammadun ila suqi. Maka nisful kalimah dahaba bas. Maka itu pun aku tidak mau duduk dengan kamu, meskipun setengah kalimat. Maka ini menunjukkan bagaimana keadaan salaf dulu. Tidak mau duduk dengan da'i-da'i mubtadi', da'i-da'i yang berpikiran khawarij, berpikiran Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah. Maka mereka dan Syiah dan As-Sufiyah, maka mereka para salaf takut atas agama mereka. Mereka takut orang-orang ahlul bid'ah ini akan berkata dan syubhat masuk kepada hati Ayub As-Sikhtiyani. Maka lihat bagaimana orang di zaman now. Banyak di YouTube dan di Facebook debat Wahabi dengan Nganu misalnya. Maka mereka mendebatkan agama. Yang Wahabi katanya dengan dalil-dalil, dan yang Nganu juga datang dengan dalil-dalil. Maka keduanya debat kusir. Tidak mau mengalah untuk menerima dalil. Semua membawa dalil-dalil yang mereka inginkan. Maka ini perkara yang sangat berbahaya di zaman now. Berdebat dengan kelompok ahlul bid'ah. Apa yang dicari? Semua orang, bahkan ahlul bid'ah tersebut, menginginkan kemenangan. Yang dicari menang. Maka kalau diskakmat, diam, kalah. Ya sudah, kalau kalah berarti Wahabi ini harus mengikuti pendapat Nganu dan sebagainya. Maka ini bukan ajaran yang hak. Atau bukan masalah debat, terlalu bebas bergaul. Maka mengaku salafi dan misalnya tinggal di ma'had salafi, kemudian terlalu bebas bergaul dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga bahkan sholat Jum'ah, sholat Id, dan yang lainnya mengajar mungkin di tempat-tempat yang lain selain ahli sunnah. Maka beda dari
ajaran salaf dengan orang-orang yang notabene mengaku salafi hanya sekedar menggunakan jubah dan peci dan imamah, maka kualitasnya lain. Maka orang zaman dahulu qawi di dalam manhaj, imam seperti Ayub, namun takut atas agamanya. Maka bagaimana dengan sekarang orang yang tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, hanya sekedar pengekor-pengekor dan pengikut katanya salafi, kemudian tidak mempunyai ilmu, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mengetahui hadis yang sahih dan yang dhaif, kemudian duduk mendengar ceramah, khutbah dari kelompok-kelompok yang bukan ahli sunnah, kemudian mungkin mengajar dan bergumul dengan kelompok yang bukan ahli sunnah. Maka inilah yang mengaku as-salafiyun di zaman now dengan para imam as-salafi di zaman salaf. Maka Ayub As-Sikhtiyani tidak mau mendengar satu kalimat, maka dia katakan setengah kalimat pun aku tidak mau mendengar dari kamu, wahai kelompok ahlul bid'ah. Dan bukan Ayub saja, juga Muhammad ibn Sirin yang di zamannya. Maka Muhammad ibn Sirin masyhur dari kisahnya bahwa dia didatangi oleh dua orang mubtadi' dan mengatakan, aku ingin duduk bersama kamu. Maka dilihat orang ini masyhur mubtadi' di zamannya, orang yang berseberangan manhaj, pemikiran, akidah. Maka apa kata Muhammad ibn Sirin? La akumanna minkuma aw la takuman anni. Saya berdiri dari majelis ini dan keluar, atau kalian berdua yang keluar dari majelis ini tidak boleh duduk dengan saya. Kenapa? Ditanya oleh orang yang di sekitarnya, di antaranya pembantunya, kenapa engkau Abu Bakar melaksanakan yang demikian? Ini khosyitu, aku takut apa yang dia ucapkan itu masuk kepada relung hati dari kebid'ahan itu, dan kebid'ahan itu tumbuh di hatiku, dan Allah mengangkat aku dari sunnah sehingga aku mengikuti dari pemikiran bid'ah. Lihat, Muhammad ibn Sirin imam, takut dia duduk bercengkrama dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya, bukan ahli sunnah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang duduk dengan mereka di majelis-majelis mereka? Maka Syekh kami Mukbil ditanya, ya Syekh, bagaimana sebagian dari ahlu sunnah yang memang dia itu tidak hidup di sekitar ahli sunnah, dia jauh dari tempat ma'had ahli sunnah, maka bagaimana dia dalam permasalahan khutbatul id, dalam permasalahan sholat Jum'ah? Maka apakah dia duduk dengan orang-orang sufi, orang-orang awam, orang-orang politikus, orang-orang yang berbicara tentang partai dan kelompok, atau orang-orang yang dai-dai melempem seperti Roja, Ihya Uturas dan yang lainnya? Apa jawab Syekh? Maka tidak boleh, seorang salafi tidak boleh duduk dalam ceramah-ceramah khutbah Jum'ah, khutbatul id, apalagi momen-momen ini sepekan sekali khutbah Jum'ah, ataupun setahun sekali hari id. Maka tidak pantas seorang ahli sunnah salafi duduk dari khatib orang sufi, apalagi sufi ini juga mengajarkan thariqah Naqsyabandiyah atau apa penuh dengan kebid'ahan. Maka tidak pantas seorang sunni duduk pasrah mendengar, bisa jadi kata Syekh, kalimat-kalimat yang dia tahu pada saat itu bid'ah, namun dikarenakan asyaiton akan menghiasi ucapan, maka yang tadinya dia pertama duduk, alah ini kan ucapannya jelas bid'ah, gak apa-apalah aku duduk dengan mereka. Maka suatu hari kelak, di saat dia semakin futur, semakin sibuk dengan dunia, menjauhi tempat-tempat ahli sunnah, menjauhi dai-dai ahli sunnah, maka akhirnya
Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka akhirnya ucapan yang tadinya dia tepis, Allah ini kan ucapan sufi, ternyata menjadi benar di hatinya. Dan hari demi hari semakin terjauh dari ahli sunnah, dan semakin hari demi hari semakin dekat kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka lihat bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani wala nisfi kalimah. Maka inilah dari salaf kita. Bagaimana keilmuan Ayyub As-Sikhtiyani, imam muhaddits ahli sunnah, imamnya ahli sunnah. Dan siapa dari kita yang lari? Kebanyakan dari orang-orang yang sibuk dengan dunianya, atau orang-orang yang memang bukan para penuntut ilmu dari dulu, akhirnya jauh dari panggang, jauh yang namanya ngaku ahlu sunnah, tapi duduk dengan kelompok yang bukan ahli sunnah. Maka ditakutkan masuk kepada ayat falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka di saat dia berpaling, Allah palingkan hatinya. Di saat berpaling dari ahli sunnah, Allah jauhkan dari kelompok ahli sunnah. Maka akhirnya disebutkan banyak, barang siapa yang menyendiri, maka dia bagaikan al-ghanam kharijun minal qati', maka dia bagaikan kambing ataupun sapi ataupun unta yang terjauh dari qati'. Qati' itu adalah rombongannya. Maka dia bagaikan ahlu sunnah yang ketinggalan. Maka di belakangnya rubah-rubah ataupun serigala yang siap mengambilnya